Jumpa lagi dengan kita berdua nih. Pasti kalian sudah pada kangen. Jadi guys, video battle accounting kali ini seputar metode LCNRV. Wah, metode apa tuh kak? Kelihatannya seru nih. Pastinya seru dong. Untuk konsep battle accounting masih sama ya seperti part-part sebelumnya. Oke, mari kita mulai video battle accounting part 3. Let's go! What is the purpose of the LCNRV method? What is meant by net realizable value? Do you apply the LCNRV method to each individual item, to a category, or to the total of the inventory? Explain. What are the potential disadvantages of the LCNRV method? Tujuan penggunaan metode LCNRV yaitu untuk mengetahui kondisi nilai suatu persediaan dengan menggunakan nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersihnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan NRV? NRV atau nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk penjualan. Kemudian metode LCNRV dapat diterapkan baik secara langsung ke setiap item inventaris, ke kategori maupun ke total inventaris. Namun, saya lebih memilih pendekatan item individual dikarenakan pendekatan item individual memberikan penilaian yang paling konservatif untuk neraca. Potensi kerugian akibat penggunaan metode LCNRV adalah distorsi data. Hal ini terjadi ketika perusahaan mencatat penurunan nilai aset dan membebankannya ke dalam periode terjadinya penurunan nilai, bukan ke dalam periode penjualan. Selain itu, ketika perusahaan mengakui kenaikan nilai aset hanya saat periode penjualan, ketidakkonsistenan ini bisa mengakibatkan distorsi data. Metode lower of cost or net realizable value atau LCNRV bertujuan untuk mencerminkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya aslinya. Nah, istilah nilai realisasi bersih dalam LCNRV umumnya berarti perkiraan harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi biaya penyelesaian dan pelepasan yang dapat diprediksi secara wajar. Praktik yang paling umum adalah menetapkan harga persediaan berdasarkan item per item. Banyak perusahaan menyukai pendekatan item individual karena memberikan penilaian yang paling konservatif untuk neraca. Secara konseptual, metode LCNRV memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, penurunan nilai aset dan beban diakui pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Yang kedua, nilai realisasi bersih mencerminkan potensi layanan masa depan dari aset dan oleh karena itu secara konseptual masuk akal. Akan tetapi nilai realisasi bersih seringkali tidak dapat diukur secara pasti. Why are inventories valued at the lower of cost or net realizable value, LCNRV? What are the arguments against the use of the LCNRV method of valuing inventories? Karena harga tidak tetap sepanjang waktu, ketika harga pasar lebih rendah dari harga aslinya, kerugian harus ditulis untuk membuat pernyataan lebih akurat. Argumen yang menentang penggunaan metode LCNRV salah satunya adalah metode ini tidak konsisten dalam penerapannya pada tahun tertentu karena mengakui kepatutan pengurangan harga yang tersirat tetapi tidak memberikan pengakuan dalam akun atau laporan keuangan atas dampak kenaikan harga tersebut. Karena dasarnya untuk meneruskan persediaan ke periode berikutnya adalah biaya. Penyimpangan dari biaya diperlukan ketika utilitas barang yang termasuk dalam persediaan kurang dari biayanya. Kerugian utilitas ini harus diakui sebagai kerugian periode berjalan dan periode terjadinya. Dengan kata lain, periode berikutnya harus dibebankan untuk persediaan pada harga yang tidak lebih tinggi dan harga yang seharusnya dibayarkan jika persediaan diperoleh pada awal periode tersebut.
Metode ini dianggap tidak konsisten dalam penerapannya pada tahun tertentu karena mengakui kepatutan pengurangan harga yang tersirat tetapi tidak memberikan pengakuan dalam akun atau laporan keuangan atas dampak kenaikan dari harga. What approaches may be employed in applying the LCNRV procedure? Which approach is normally used and why? Pendekatan item individual, pendekatan kategori, dan pendekatan total inventaris. Pendekatan yang lebih banyak digunakan yaitu pendekatan item individual. Karena pendekatan item individual mempunyai aturan pajak yurisdiksi tertentu yang mengharuskan basis item individual digunakan kecuali jika melibatkan kesulitan dalam praktis. LCNRV dapat diterapkan secara langsung pada setiap item atau pada total persediaan. Metodenya harus yang paling jelas mencerminkan pendapatan. Praktik yang paling umum adalah menetapkan harga persediaan berdasarkan item. Perusahaan menyukai pendekatan item individual karena memberikan penilaian yang paling konservatif pada laporan posisi keuangan. Where there is evidence that the utility of inventory goods, as part of their disposal in the ordinary course of business, will be less than cost, what is the proper accounting treatment? Jika terdapat bukti bahwa kegunaan barang yang akan dilepaskan dalam kegiatan usaha biasa akan lebih kecil dari biaya perolehan, selisihnya harus diakui sebagai kerugian pada periode berjalan, dan persediaan harus dinyatakan sebesar nilai pasar dalam laporan keuangan. Jika kegunaan barang yang akan dilepaskan dalam kegiatan usaha biasa lebih kecil dari biaya perolehan, selisihnya harus diakui sebagai kerugian pada periode berjalan dan persediaan harus dinyatakan sebesar nilai pasar pada laporan keuangan. What methods might be used in the accounts to record a loss due to a price decline in the inventories? Discuss. Metode yang mungkin dapat digunakan dalam akun untuk mencatat kerugian karena penurunan harga persediaan yaitu metode laba kotor atau gross profit margin. Salah satunya yaitu dengan mencatat persediaan pada harga perolehan dan kemudian menguranginya ke harga pasar, sehingga mencerminkan kerugian pada periode berjalan atau sering disebut sebagai metode kerugian. Kerugian tersebut kemudian akan ditampilkan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi dan harga pokok penjualan untuk tahun tersebut tidak akan terdistorsi oleh penyertaannya. Gimana nih guys? Video battle accounting kali ini pasti kalian sudah paham dong apa itu metode LCNRV. Mungkin materi kali ini kelihatannya susah ya guys, tapi kalau kalian banyak membaca dan memahaminya, kita yakin kalian pasti langsung paham. Bener banget Za, tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Jadi guys, seperti video battle accounting sebelumnya, kali ini juga tidak ada pemenangnya. Yap, betul sekali, karena tujuan battle accounting yang kita buat hanya bertujuan untuk mengajak kalian belajar serunya akuntansi. Kita berharap video yang kita buat dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar mengenai akuntansi. Jadi jangan bosan tonton video-video kita selanjutnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!